Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan ngobras, salah satu program KPAB. Kita baru mulai di hari ini, minggu ini. Insya Allah nanti kedepannya akan rutin. Konsepnya sih kita santai, tidak ada sertifikat, karena kalau untuk belajar budidaya anggur itu tidak cukup sehari 2 hari sebenarnya ngobras ini. Di sisi lain juga tujuannya supaya kita ada kumpul-kumpul, silaturahmi dan lain-lain. Sebelum masuk ke acara nanti kita buka doa dulu dan kita tujukan doa juga untuk Ibu Retno ya, Ibu Anggur Indonesia. Kita kirimkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Tidak lupa juga doa-doa itu mungkin untuk para senior, teman-teman yang sudah bermanfaat buat kemajuan anggur di Indonesia. Terus rencananya sih hari ini tuh membahas dari nol dulu nih Kang. Kita membahas syarat tanam dulu teman-teman. Ibarat kata tak kenal maka tak sayang gitu. Makanya kita harus kenal anggur dulu nih. Anggur itu sih apa gitu. Dia karakternya kayak gimana kan kita harus tahu dulu tuh. Ini jelaskan dulu nih teknisnya dulu nih gimana. Iya, boleh. Jadi nanti yang online juga nanti bisa tektok aja ya, nanya aja langsung kan, nggak perlu sungkan-sungkan. Jadi sekarang kita ngobrol santai aja, jadi nggak perlu ada aturan-aturan gitu ya. Jadi silakan aja kalau ada yang mau nanya, baik yang offline maupun yang online, silakan aja ya. Ya suaranya jelas nggak di sana, yang online? Halo, mantap, jelas. Lumayan jelas. Jelas, lumayan atau jelas? Lumayan, mantap. Oke, gimana nih Kang? Jadi kita sekarang membahas mengenai apa nih? Mengenai yang dulu pertama ya. Kita tentang anggur dulu, terus syarat tanam dulu sih Kang. Syarat tanam ya, baik. Sebenarnya ini konsepnya tuh nanti kita ngobrol aja, jadi tidak ada narasumber, semua menjadi narasumber ya. Jadi saya hanya membantu aja sebetulnya mengarahkan. Jadi nanti yang hadir di sini ada Kang Denny sebagai operator, kemudian Kang Firman, Kang Andi Lonceng, saya sendiri, kemudian Kang Ridwan, kemudian Kang Uya, kemudian siapa? Kang Bule, Rudi Bule. Jadi kayak gitu. Jadi nanti konsepnya adalah semuanya tuh narasumber gitu ya, karena kita sebetulnya ngobrol sama-sama ngobrol, jadi sharing, tukar pengalaman, tidak ada yang merasa lebih pintar, lebih jago, kita lebih ke arah diskusi lah di sini ngobrol santai. Ya jadi sekarang, jadi ini sebetulnya programnya itu nanti akan berkelanjutan ya Kang ya, berkelanjutan. Jadi sekarang ini lebih ke pengenalan anggur dulu ya, anggur, kemudian syarat tumbuh anggur ya, seperti itu ya. Siapa nih yang mau jelaskan Kang Firman? Langsung ya. Yang paling Jadi kemarin tuh saya sempat ini juga Kang, kemarin sempat diskusi juga. Yang pertama itu mengenai air, terus cahaya, unsur hara, suhu, kelembaban udara, media tanam, pH, altitude atau ketinggian. Nah nanti dari beberapa poin ini nanti kita bahas nih. Nah untuk media tanam mungkin kita next week ya, minggu depan mungkin akan dibahas media tanam. Dijelaskan aja rencananya ke depan seperti apa nih. Jadi sekarang misalnya kita bahas mengenai pengenalan anggur dan syarat tumbuh anggur ya, apa dan selanjutnya apa gitu. Biar nanti teman-teman yang baik offline maupun online juga bisa terus menyimak acara ngobrol ini. Oke, siap.
Nah, mungkin poin yang pertama dulu nih Kang, syarat tumbuh mengenai air. Ya, atau sejarahnya dulu nih, anggur sejarah dulu ya. Siap. Sebenarnya dari mana sih asalnya itu anggur? Kan biar kita tahu juga karakternya. Biar yang di sana tuh seperti apa sih kira-kira itu, suhunya apa segala macamnya gitu ya. Awalnya ya. Ya, siap. Ya, jadi kalau kita lihat dari sejarahnya gitu ya, jadi anggur ini kan sebenarnya kan tanaman asli subtropis. Sebenarnya juga berkembang di Mesir kan, di Timur Tengah, kemudian juga ke Eropa, kemudian dibawa ke Indonesia itu berasal dari Columbus waktu datang ke sini, jadi orang Amerika membawa bibit-bibit anggur di sini ditanam dan bisa tumbuh. Kemudian mulai berkembang ketika di Indonesia ya, ketika misalnya ada peraturan Menteri Perdagangan tahun 82. Jadi mulai berkembang anggur itu, mulai juga Balit Piastro juga mulai berkembang di situ, dan beberapa sudah mulai dikembangkan. Akhirnya kan mulai berkembang di daerah Probolinggo, di daerah pesisir, kemudian di Bali, di Buleleng, kemudian di mana di Ternate, di NTT kayak gitu ya. Jadi awalnya dari situ, kemudian berkembang dan akhirnya Balit Piastro mendaftarkan ada 9 varietas anggur yang didaftarkan di Indonesia, yang termasuk di situ adalah Isabella dan Alfonso Lavalle. Jadi pakai nama bahasa Indonesia lah, kalau di situ kan ada anggur Bali, kemudian Probolinggo Super, Probolinggo Biru, kemudian ada Prabu Bestari, dan ada apa lagi ya yang Yellow Bell gitu, ada nama Kuning Kediri ya kayak gitu. Jadi sudah di Indonesia kan seperti itu. Kemudian ya ada 9 varietas yang sudah didaftarkan di Indonesia. Namun kalau kita lihat kurang respon dari penggiat anggur gitu ya, sehingga beberapa senior di bidang anggur ini mulai mengimpor varian-varian anggur yang terbaru yang mempunyai rasa, bentuk buah, kemudian lidah gitu ya, yang bisa juga ditemukan di Indonesia, sehingga mulailah banyak bermunculan varian-varian anggur yang ditanam di Indonesia. Ya, jadi yang disebut sebagai varian anggur impor ya. Anggur impor, padahal sebetulnya semuanya impor kan gitu ya. Cuman yang 9 tadi sudah jadi lokal seperti itu ya. Yang anggur varian impor ini ternyata memang mendapat antusiasme dari yang luar biasa gitu dari penggiat anggur, sehingga berkembanglah berbagai jenis varian-varian anggur diimpor ke Indonesia kan gitu. Ada mungkin ratusan mungkin ya, lebih ya, ratusan varian-varian anggur yang diimpor ke Indonesia dan berkembang gitu sampai sekarang seperti itu. Sejarahnya begitu. Nah, ya. Kenalin, nama saya Firman. Oke. Jadi gini Kang, jadi sebenarnya kalau anggur itu asli Indonesia nggak ada Kang. Ya. Jadi benar-benar anggur yang numbuhnya di Indonesia gitu. Ya. Gitu. Jadi tanaman itu kan ada aslinya tuh dari daerah originalnya tuh dari negara mana ya, seperti itu, memang ada seperti itu. Kemudian didatangkan ke Indonesia dan ternyata di Indonesia bisa tumbuh dengan baik, ya itu juga bisa nanti domestikasi namanya, ya dilokalkan gitu, sehingga bisa ditumbuhkan beradaptasi dengan baik di Indonesia, ya itu sudah akhirnya bisa Iya, dalam artian ibaratnya kan kalau pemain bola mah naturalisasi lah ibaratnya. Naturalisasi, ya. Benar. Jadi kita mah berarti benar-benar secara murninya itu kagak ada tanaman alami anggur Indonesia gitu kan? Ya, ada berarti ya? Ada. Cuman bro. Itu yang Indonesia. Ya, itu olahannya. Bisa aja kan Ridwan. Nah, itu kan langsung nyambung aja yang kali ya Kang Ridwan ya ke syarat tumbuh ya, syarat tumbuh kan. Air dulu nih Kang. Ini dulu ke persyaratan tumbuh dulu, jangan dulu ke air, ke yang lain ya. Jadi kan awalnya itu kan sejarahnya kan dari negara yang beriklim subtropis ya, yang beriklim empat musim. Sementara di kita kan ada 2 musim panas dan musim kemarau kan gitu. Sehingga musim panas kemarau sama aja. Iya, kopinya diminum dulu biar enak. Belum dikopi.
musim panas dan musim hujan ya di Indonesia. Jadi memang harus sedikit ada modifikasi itu, ada modifikasi di dalam teknik budidayanya. Ya seperti itu. Nanti itu bagian yang lain kan, bagian yang lain. Nah sekarang kalau lihat dari syarat tumbuh dari anggur itu ya pertama dari sisi ketinggian sebetulnya kan kalau kita lihat dari literatur sih dari 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Tapi kalau kita lihat sekarang kan di Lembang itu kan hampir 1.500, kemudian di Pangalengan di beberapa tempat di ketinggian ya. Itu ternyata juga bisa tumbuh dengan baik gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang dengan varian-varian anggur yang diimpor sekarang itu mempunyai rentang masa tumbuh di ketinggian yang cukup lumayan, rentangnya itu cukup tinggi dari 0 di bawah meter di atas permukaan laut sampai dengan 1.500 bisa seperti itu. Cuma nanti mungkin ada sedikit perbedaan dari tingkat kematangan dari buahnya. Biasanya kalau di dataran tinggi buahnya tuh lebih lama matangnya seperti itu. Tetapi rasanya biasanya lebih enak dibandingkan dengan di dataran rendah seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang karakter yang sebetulnya bisa tumbuh dimanapun, tapi ada yang membedakan dengan itu gitu. Tapi secara umum syarat idealnya itu dari 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Gitu. Tapi kalau Indonesia rata-rata bisa ditanam dengan bisa rata-rata bisa. Bogor aja kan di Bogor itu kan di 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Sebetulnya semakin kalau kita lihat dari sejarahnya kan berkembang di Buleleng, di daerah pesisir pantai. Dekat laut juga nggak masalah gitu kan. Itu justru awalnya memang di situ di pesisir pantai di 0 sampai mungkin berapa ya di pantai paling 20 ya, paling sekitar 20 meter. Enggak, nanti angin ada lagi tuh faktor itu angin ada. Nanti sekarang ketinggian dulu nanti kita bicara juga mengenai angin seperti itu. Pengaruhnya tuh gimana sih kalau angin kan gitu. Nah, dari ketinggian itu kalau di Indonesia berdasarkan laporan dari penggiat anggur, kebetulan di asosiasi juga kan ada beberapa anggota juga kan yang menanam di beberapa ketinggian ya. Dan ternyata juga bagus itu hasilnya, nggak ada pengaruh gitu. Jadi memang ya alhamdulillah kalau gitu, syukurlah. Tempatnya ada embunnya gitu, bagus juga ya, masih tetap bagus ya. Ya masih bagus ya. Nanti kalau yang embun itu nanti kaitannya dengan kelembaban ya, kelembaban udara ya. Nah sekarang itu tadi mengenai ketinggian ya, ketinggian. Sekarang kalau saya sih Kang yang ketinggian tuh saya install aplikasi namanya tuh kalau nggak salah altimeter itu ya. Juga bisa mengukur kita pada posisi berapa sih MDPL-nya gitu. Ya, maksudnya ketika kita jalan kemana, cocok nggak buat itu. Berarti secara literasi mah antara rendah sampai sedang ya. 800 itu masuk sedang apa tinggi? Sedang ya. Sedang ke tinggi. Bandung itu 700 Bandung. 700 ya. Bandung 700. Jadi ya sebetulnya ketinggian itu nggak menjadi masalah sih sebetulnya. Nggak jadi masalah ya untuk anggur ini kan ya. Nanti lebih ke kelembaban nantinya tuh. Kelembaban kan nanti kaitannya dengan itu. Nah sekarang masuk aja ke ya. Kalau di asosiasi ada nggak keluargaan secara literatur ketinggian berapa gitu segala macam. Masalah. Wah ini ada Kang Saipul Ipul. Ayo sing rapat Kang, ayo Kang. Saya rapat. Kopi liang. Damang. Jadi Kang di dia biar ketinggalan kamera. Kalau di itu. Biar ngopi, bisa ketinggalan ngopi banyak. Jadi untuk masalah ketinggian, ya misalnya sampai 1.000 pun nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, aman lah kita untuk nanam anggur itu. Saya lihat juga di Lembang bagus kok, di Ciwidey itu bagus juga tumbuh. Jadi memang bisa tumbuh dengan baik. Nah sekarang gini ya, curah hujan sebetulnya yang terpenting itu di curah hujan sebetulnya. Curah hujan, kemudian suhu gitu ya. Suhu optimal sebetulnya itu antara di 23 sampai dengan 35. Antara 23 itu suhu minimal di siang hari dan maksimal di malam harinya itu di 30 sampai 35.
kebalik 30, 35 itu di siang hari, suhu malamnya itu di 23-an, sekitar 23-an. Ya sebetulnya kalau suhu di Bogor pun juga cukup bagus itu, cuma nanti kaitannya dengan curah hujan. Nah, curah hujan yang ideal itu sebetulnya di 800 mm per tahun. Sementara di Bogor itu kan sampai 3.500 sampai 4.000. Jadi kalau rata-rata curah hujan di Indonesia itu 2.000. Di Indonesia itu berdasarkan data statistik ya. Itu 2.000 mm per tahun rata-rata curah hujan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini anggur berarti kan ada apa ya? Ada dari sisi kesesuaian curah hujan di Indonesia kan relatif lebih tinggi kan. Tadi kan di sekitar 800 kan idealnya ya 800 mili. Sementara rata-rata curah hujan di Indonesia itu di 2.000. Bogor 3.500 sampai 4.000. Oh, seperti itu. Jadi ya gimana Sam? Terus Kang nanya yang tadi kan masalah suhu. Ketika kita misalnya di sini nih, alat ukurnya apa nih Kang? Misalnya kira-kira apakah misalnya kan kadang di handphone itu ada muncul juga tuh. Iya. Itu apakah udah apa ya? Udah cukup, udah bisa dipercaya untuk mengukur suhunya yang ada di wilayah kita gitu. Ketika kita misalnya, saya mau ada proyek misalnya di Cisarua Cisarua Bogor nih. Saya melihat suhunya dulu nih. Kira-kira misalnya mungkin 3 hari ataupun kita harus nanya ke lembaga yang terkait, misalnya BMKG atau ke Dinas Pertanian supaya mengukur jangka panjangnya ya. Suhunya tuh rata-rata bagus nggak, cocok nggak gitu buat anggur gitu. Ya, sebenarnya gini kalau untuk mengukur suhu sebenarnya di aplikasi ada nggak ya yang tapi itu kota ya bukan daerah kota bukan daerah tempat. Sebetulnya ada alat ukurnya namanya hygrometer, tapi biasanya di situ ada juga suhunya, ada suhu dan ada mengukur kelembaban. Jadi ada di situ satu kesatuan. Jadi dengan membawa alat itu bisa ketahuan tuh ke satu daerah, kayaknya sih murah, nggak terlalu mahal ya alatnya. Jadi alatnya mengukurnya suhu, kelembaban. Ya kelembaban. Kelembabannya itu, jadi saya langsung aja ya mungkin ya suhu, kelembaban ya. Kelembaban itu berkaitan di 80%. Nah, di Indonesia rata-rata tuh 70 sampai 80% kelembaban udaranya. Jadi di Bogor itu bisa 95 tuh. Sekarang tuh saya lihat di data cuaca di handphone ya 95%. Jadi hampir. Berarti kelembaban ini kelembaban udara ya kan? Ya, nanti kita bicara lagi kelembaban di tanah juga ya, beda lagi. Kelembaban di tanah lebih ke arah kadar air untuk mengukur kadar air. Kalau kelembaban udara ya seperti di sini. Jadi kelembaban udara berbeda dengan suhu ya. Kadang-kadang nggak berbanding lurus gitu. Karena kayak di Bogor kan suhu panas tapi kelembabannya tinggi gitu. Memang itu lebih ke kadar air yang ada di dalam udara itu disebut sebagai kelembaban udara. Kalau suhu humidity. Karena kan kaitannya nanti masalah jamur apa segala macam itu ya. Betul. Ke situ ya. Nah, idealnya kan di 70-80 ya kelembaban itu dengan kelembaban segitu tadi betul tuh. Jadi serangan jamur itu menjadi lebih rendah. Nah, sekarang syarat tumbuh tadi jangan sampai menjadi menjadi penghalang. Kenapa? Karena kan sekarang ada banyak teknologi. Ya seperti misalnya untuk curah hujan yang tinggi, yang rapat kayak di Bogor kan banyak juga teman-teman kan di Bogor nanam juga jadi juga kan ternyata kan ya. Jadi kan menggunakan UV bisa atau misalnya dengan ya mungkin harus ada effort lah, ada usaha lebih gitu. Kalau misalnya kita mau menanam di tempat yang kurang ideal gitu. Jadi sekarang dengan teknologi itu bisa semua pun bisa menanam dimanapun gitu. Jadi ya syarat tumbuh tadi itu tidak. Jadi kita bisa modifikasi kan seperti itu. Seperti tadi kelembaban tinggi ya kalau misalnya produksinya mau bagus ya nanti tinggal pakai kipas blower seperti itu untuk ngebuang untuk sirkulasinya supaya lebih bagus kayak gitu. Itu juga bisa. Kemudian kalau yang nanti juga ke media kan lebih ke sebenarnya nanti dibahas. Kayak misalnya butuhnya kan yang porus, sementara tanah kita misalnya banyak kandungan tanah liatnya kan kita bisa modifikasi itu gitu. Jadi faktor-faktor yang tadi itu tidak menjadi menghambat buat kita untuk berbudidaya anggur gitu. Dan terbukti kan di Bogor juga ternyata
tumbuh bagus kan gitu. Padahal kalau kita lihat ini paling ekstrim di Bogor itu. Pertama adalah cuacanya sering hujan, pagi panas, langsung siang hujan. Dan hujannya kira-kira kan gitu ya. Hujan langsung besar gitu kan, seperti itu. Dan ternyata juga memang bagus kan tumbuhnya kan gitu. Cuman memang harus ada usaha lebih, misalnya kan pakai GH atau misalnya penyemprotan fungisidanya yaitu menjadi lebih sering kan gitu. Itu kan. Terus apalagi kira-kira ada yang nanya teman-teman mungkin yang di Zoom yang online atau mungkin sharing-sharing informasi juga nggak apa-apa. Sharing aja Kita kan? sharing aja ya. Ya nggak ada narasumber, nggak ada narasumber. Kang Saiful nambah Kang. Yang lain ada? Yang paling tadi itu air Kang, air kan kadang air itu kan kita ada yang di kota orang pakai PDAM, terus ada juga kalau saya pakai sumur, ada juga orang yang pakai air kolam, ada yang pakai air AC segala macam banyak juga tuh. Nah idealnya air tuh untuk nyiram aja sih, idealnya seperti apa tuh Kang? Ya air untuk menyiram sebenarnya ya itu mah apa aja lah, masih nggak ada masalah. Yang penting itu tidak mengandung kadar garam yang tinggi, itu aja sih sebetulnya patokannya tuh. Jadi namanya tuh kadar salinitas kan, kadar garam, karena memang kurang baik bagi pertumbuhan anggur. Kalau misalnya mau pakai PDAM atau air sumur, air AC atau apa, nggak ada masalah. Air AC kan itu netral. Biasanya air AC itu dipakai buat campuran abemik tuh, karena biasanya kandungan ppm-nya itu biasanya rendah, kandungan padatan terlarutnya itu rendah, sehingga digunakan untuk larutan itu yang A dan B-nya itu. Karena kan jadi lebih netral, lebih murni lah kandungan air. Bahkan lebih bagus yang kita bikin TOC nih, jangan pakai air PDAM. Karena memang kalau nggak salah PDAM itu kan filterannya ada kaporit sama. Ya jadi masuk akal karena POC itu kan menggunakan mikroorganisme, sementara pakai PDAM itu kan ada memurnikan atau dari kuman-kuman penyakit kan gitu. Nah dikhawatirkan mikroorganisme yang lain yang berguna pun juga gitu. Masuk akal, cuman ya Ini Kang, saya nanya dulu deh Kang. Sebelum Budian bertanya, sambil-sambilan aja ini mah. Ini misalkan saya orang awam nih Kang, dengan pertimbangan kelembapan, terus MDPL berapa, cuman pengen nanam aja nih Kang. Mesti nggak sih ngikutin itu, tinggal tanam aja, bisa bagus nggak kira-kira? Bisa. Itu kan tadi yang syarat tumbuh itu syarat ideal gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengebunkan gitu kan dengan ya kita itu skala luas gitu kan. Ya kita harus pilih dengan sesuai dengan yang syarat tumbuhnya itu supaya lebih mudah penanganannya, efikasi. Oh ya siap. Seperti itu, misalnya suhu atau. Nah kalau yang untuk hobi itu kira-kira apa aja nih Kang, yang maksudnya yang simpel-simpel aja lah, yang untuk ibaratnya kita nanam biar tumbuh subur gitu, atau gimana biar enak dilihatnya gitu Kang, itu gimana Kang? Apa ada trik-trik yang gimana gitu? Ya, tinggal dirawat dengan baik, dipupuk. Kalau misalnya ada penyakit ya diobati gitu kan, dirawat dengan sepenuh hati.
Jangan lupa berdoa. Ya kan? Jangan lupa berdoa, insya Allah sih akan membuahkan hasil gitu. Ya. Bisa sih insya Allah, kan ada banyak bukti ternyata memang baik di tabur lampot, mau di grounding, mau di lantai atas, mau di bawah, kan itu juga tumbuh kan gitu. Mana Budian? Ya silakan Budian. Boleh bertanya? Silakan Pak, silakan. Salam kenal, saya Andi. Apa kabar nih Kang? Aduh, luar biasa nih. Hadir, mantap. Makasih banyak nih. Mau tanya, ini kalau kita ini mau nanam tapi kondisi mataharinya kurang nih Kang. Kira-kira bagaimana treatmentnya nih Kang? Ya. Matahari. Nah, Kang Andi, ini sebetulnya ini nggak ada narasumber ya. Konsepnya tuh kita ngobrol bareng. Jadi kita sharing. Betul. Saya hanya untuk mengarahkan aja nih sebetulnya. Siap. Matahari itu kan, jadi sebetulnya kalau anggur itu paling senang panas. Jadi kalau memang bisa sepanjang masa bersinar itu disukai anggur itu. Makanya kenapa awal-awal penyebaran anggur itu kan di daerah-daerah pantai yang tingkat sinar matahari pun juga sangat tinggi gitu, seperti itu. Nah, paling tidak 5 jam lah, itu tanamannya terkena sinar matahari. Nah, kalau misalnya tidak bisa, ya sebetulnya sih masih bisa di sini pun juga paling setengah hari ya, 5 jam aja nih di sini pun, karena ketutup tembok juga gitu, ketutup tembok pas yang sorenya. Tapi ya alhamdulillah masih bisa tumbuh juga. Jadi kalau kita lihat paling tidak 5 jam lah Kang, 5 jam syarat minimal terkena paparan sinar matahari. Nah, kalau misalnya tidak ada sebetulnya, tapi itu teknologi yang lumayan lah dengan menggunakan grow light. Grow light itu artinya lampu tambahan. Sekarang warnanya tuh nggak mesti harus warna UV gitu, warna gitu. Sekarang tuh ada yang putih juga sudah. Jadi sekarang teknologi terbaru dari pilih pun juga warnanya itu putih, jadi nggak mesti harus ungu gitu, seperti itu. Jadi dengan menggunakan lampu bantuan seperti itu ya, dengan spektrum tertentu, dengan namanya tuh joule ya, satuannya tuh ya joule gitu ya. Nah, itu sebetulnya dari Agrifarm barangkali yang harus jelaskan nih, karena dia yang paling paham. Sebetulnya itu sih yang bisa dilakukan kalau seandainya memang kita ingin menanam misalnya tanpa sinar matahari, yaitu dengan bantuan tadi itu lampu tadi. Tapi kalau misalnya di luar paling tidak 5 atau 6 jam itu syarat minimal terkena paparan sinar matahari. Itu Kang Andi, ingat. Dilanjut lagi nih pertanyaan berkaitan dengan yang sinar matahari. Assalamualaikum Kang Andi Jenggot. Waalaikumsalam. Jadi kebetulan saya di rumah pun begitu kondisinya. Rumah itu diapit oleh beberapa rumah, bahkan tembok nih Kang Andi Wanceng tahu sebut. Wah, luar biasa deh, matahari susah bener. Kiblat tadi itu tuh nonton. Kiblat kan ke sana, dia ke sana. Nah, itu kemudian ngaler. Jadi awalnya saya pesimis juga Kang. Itu Kang Markus Guntur pernah ke situ. Waktu masih rijamatnya. Tapi buah lumayan. Cuma di atas tinggi-tinggi. Terus daun nggak ada. Kata Kang Markus tuh, Kang, daun itu penting. Dulu kan ada ceritanya kalau buahan tuh botakin katanya. Daun itu penting Kang. Di situ hormon semua katanya. Semuanya ada di situ. Tempat masak. Itu sampai sekarang saya ingat tuh, Kang Markus, terima kasih. Nah, akhirnya saya yang awalnya pesimis nanam anggur, yang katanya dia mutlak harus dengan tadi ideal yang tadi, memang itu luar biasa, memang harus kalau untuk tingkat kita serius. Tapi tadi menjawab pertanyaan Kang Firman, gimana nih kalau hobi nih? Jangan sampai orang yang mau nanam anggur tuh terhambat gara-gara yang tadi, syarat-syarat tadi.
termasuk saya. Akhirnya dengan segala macam-macam percobaan, saya berpikir logika aja, Kak. Kalau kita memang orang Bogor nih, kita tinggal di Kalimantan atau tinggal di Palembang lah yang suhunya beda. Itu kita butuh waktu. Bangsa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Setelah itu biasa aja. Jadi intinya bagaimana caranya dia bisa adaptasi. Ibaratnya rumah akarnya itu, tempat tinggalnya itu dibikin nyaman. Karena si matahari itu, yang dibutuhkan matahari itu adalah daun. Kan gitu. Nah kalau bicara daun sama bicara media akar itu kan berbeda. Dia akar dibutuhkan poros dan pH yang seperti itu udah beda. Kalau itu syarat atas. Jadi pas suatu saat saya lihat ada pohon singkong, batangnya itu ketutup sama ember lah, taruhlah sama apa gitu. Dia lama-lama muncul tuh keluar si batang itu, walaupun warnanya pas dibuka putih, karena dia kehilangan ini kan matahari kan, etiolasi. Dia akan panjang batangnya, tapi setelah dia nyampe ke matahari ikut bagus ke bawah. Berarti kesimpulannya gini, itu bisa kita nanam anggur, tapi syaratnya itu pohonnya tinggi. Tidak bisa dibikin teralis. Dia nanti akan nyari sendiri tuh matahari. Batas titik dia ketemu matahari, nanti batangnya juga dia coklat, nggak putih lagi, daunnya juga bagus. Nah itulah batasnya. Gitu. Jadi di rumah saya pohonnya tinggi-tinggi. Nggak berani saya teralis gitu kayak di Angola gitu, itu luar biasa kan. Karena mataharinya cukup. Ya mungkin gitu, jadi jangan putus asa. Kalau untuk yang ini ya, yang nggak memenuhi syarat tadi, termasuk saya sendiri, saya masih tetap nanam anggur, gitu Kak Andi. Mudah-mudahan kita berbagi namanya ya, mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh izin satu lagi Kang, punten. Ya, mangga. Maksud saya trik-trik mungkin ini kan mungkin gini. Komposisi media yang idealnya biasa kita pakai 311 dan sebagainya, mungkin karena matahari kurang bisa lebih diporoskan. Atau mungkin misalnya diberi apa tuh yang merah-merah tuh yang buat dari telur sama mecin tuh apa namanya, fotosintesis atau apa, mungkin tips-tipsnya gitu ya teman-teman di sana yang mungkin sudah ngalamin itu ya, buat teman-teman yang jadi tips kalau kita bicara ideal kan udah ketahuan ya, tapi kalau ketemu kasus yang kayak di Jakarta itu kan rumah himpit-himpit, tadi ada lampu ya, mungkin yang tipsnya gimana nih kira-kira buat teman-teman lain ya, gitu. Ada yang menambahkan lagi nggak? Ada sharing nggak? Lain? Ya sebetulnya kalau untuk matahari kan memang gimana ya, seperti tadi dijelaskan oleh Kang Saiful ya. Jadi sebetulnya tidak, ya betul. Yang penting itu adalah daunnya sebetulnya kan, posisi daun. Jadi ada kejadian juga di Bogor ya. Jadi tanamannya itu di bawah di Kang Asep Ciberem. Itu kan terus dia tanamnya dirampatkan di atas di lantai 4, di lantai 2. Jadi 4 meter, 5 meteran mungkin ya, 5 meter. Nah sekarang batang pohonnya itu sudah tidak terkena sinar matahari gitu, tapi daunnya masih terkena sinar matahari. Jadi yang betul tadi yang terpenting itu adalah daunnya tadi sebisa mungkin memang terkena sinar matahari. Jadi memang itu yang idealnya seperti itu. Kalau memang tidak, kalau di perkotaan ya barangkali yang sistem apa namanya roda dorong seperti itu mungkin juga bisa menjadi salah satu solusi seperti itu. Jadi ketika misalnya ya jadi dalam pot, jadi sistem dorong seperti itu kalau memang masih mau menanam. Karena memang ini kalau untuk matahari itu adalah syarat mutlak ya seperti itu. Jadi tidak bisa dan buatannya ya paling nggak ya dari lampu seperti itu. Jadi kalau tadi kaitannya dengan media tanam sebetulnya lebih untuk mengatur ke porositas, ke tingkat kesehatan tanaman kan gitu, lebih ke sana. Nah, itu bisa disiasati seperti misalnya media tanam itu kan perlu yang poros, yang sangat poros. Sementara misalnya di kita kandungan tanah liatnya sangat tinggi sehingga nanti bisa juga diakali dengan penambahan sekam bakar, kemudian kompos gitu ya, kemudian dengan pupuk kandang atau kohe seperti itu. Itu lebih ke arah ke kesehatan tanamannya. Kalau misalnya untuk ke sinar matahari memang itu udah
syarat mutlak, syarat tumbuh kan gitu, syarat utama seperti itu. Tapi juga kalau misalnya mau menanam juga dengan ya tadi pada kondisi di mana sinar matahari rendah ya paling tidak memang tidak pertumbuhannya memang kurang maksimal kan ya seperti itu. Tapi juga bisa tumbuh juga gitu ya seperti itu. Ya bisa ada juga sih yang berbuah ya seperti itu ya. Cuman memang tidak maksimal. Itu mungkin Kang Andi atau mungkin ada bisa sharing yang lain lah. Ini kan kita ngobrol aja nih. Ngobrol Boleh nih, sharing. saya Ya. kalau boleh nih, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan ya. Ini ada mentor saya Om Andi Jenggot nih, mentor rohani saya. Aduh Om, apa kabar Om? Lama nggak ketemu. Nyubi kita mah. Nggak ada nyumbi sekarang mah cari. Ya terkait dari Kang Andi Sunan Giri yang terkait lampu ya. Saya itu di 2017 kan main di hidroponik. Kebetulan memang ya ada sempat pakai lampu, terus akhirnya masuk ke anggur. Nah mungkin untuk solusi juga karena di rumah saya juga benar-benar sinar matahari itu minim. Kalau yang saya ketahui untuk pembuatan lampu itu kan mengikuti cahaya matahari. Makanya untuk di produk Philips itu ada daylight, cool daylight, sama yang untuk sore itu apa yang namanya saya lupa. Nah saya itu pakai di 40 watt di daylight, jadi matahari pagi hari. Itu 40 watt saya taruh di bawah deket para-para. Jadi alhamdulillah sih tanamannya bisa cahaya matahari digantiin sama lampu. Itu memang efeknya ada gitu di saya gitu. Dari porsi daun juga lebar-lebar sama seperti ya, tapi tidak bisa menggantikan matahari, cuman setidaknya dari lampu itu bisa bantu tanaman untuk ya kayak cahaya lampu UV aja. Itu sih dari saya sih. Ya, sebetulnya prinsipnya bisa sih pakai lampu karena teknologi yang menggunakan lampu itu kan sudah berkembang terutama untuk produksi sayuran daun dan seperti itu ya. Itu kan dengan menggunakan rak-rak bertingkat gitu kan di ruangan seperti itu betul-betul ada matahari tuh, betul-betul menggunakan lampu. Artinya fungsi matahari bisa digantikan dengan lampu. Iya. Cuman kalau untuk anggur barangkali ya karena mungkin, tanamannya tinggi ya mungkin juga perlu energi yang cukup besar. Ya, tapi mungkin sih sangat memungkinkan untuk itu. Di rumah tuh gitu sih Om Andi. Di saya kan memang minim sinar matahari. Ya alternatif yang saya pakai terapin dari hidroponik aja, saya pakai ke anggur. Ya jadi matahari cuman sampai dari jam 7 sampai jam 11. 12 sudah nggak ada, pas malam saya senterin sama lampu 40 watt untuk tipenya tuh daylight gitu. Betul, itu salah satu solusi sih, betul. Jadi kalau masih mau nanam anggur ya solusinya begitu kalau matahari. Minimal sip. Ya siap. Lanjut. Ada lagi nggak? Bedian, mangga Bedian. Tadi ada nanya di pertanyaan yang di chat aja. Ini ada beberapa pertanyaan yang dari chat. Pak Agus Kudus, yang pertama, komposisi media tanam terbaik seperti apa? Nanti kita dibahas di hari ini apa? Nanti pas sesi media tanam, Kang? Jawabannya nanti detailnya akan dibahas di sesi media tanam. Tapi secara singkat gitu ya, secara singkat itu tanaman anggur itu memerlukan media yang porus. Porus itu artinya ketika kita siram tuh tidak menyimpan air, langsung meneruskan. Nah, sementara tanah di kita itu rata-rata mengandung kandungan liat yang cukup tinggi sehingga mempunyai porositas yang rendah, terutama di Bogor ya. Kalau di daerah Lembang, di daerah di pegunungan tuh biasanya bagus tuh, remah gitu, seperti itu bagus. Kemudian di daerah pesisir juga kan kandungan pasirnya tinggi sehingga bagus juga, porositasnya bagus. Kalau di Bogor biasanya kandungan liatnya tinggi, sehingga perlu ada modifikasi, itu ada komposisi, penambahan beberapa tambahan seperti dari sekam bakar, kemudian kompos. Itu komposnya bisa menggunakan humus bambu atau misalnya
daun-daun kering gitu kan, kompos dari daun-daun yang sudah dikomposkan ya, bisa menggunakan sekam lapuk juga bisa. Kemudian pakai kohe. Jadi perbandingannya kalau untuk di grounding ya 1:1 gitu. Kalau untuk di pot biasanya kandungan tanahnya agak sedikit lebih sedikit kan. Jadi yang lainnya 1:1, tanahnya mungkin sekitar setengah aja. Kalau saya begitu. Ini yang saya terapkan seperti itu. Mungkin nanti akan jelasnya nanti ya Kang ya, yang untuk media tanam kan. Ini ada, insya Allah minggu depan nanti akan ada sesi media tanam. Paling tambahannya kalau saya sih Kang harus ada mikroorganismenya ya. Tambahannya paling itu untuk media tanam. Nanti dari E4 atau dari mana kan? Bahas lah itu detail ya. Ya itu nanti kita bahas detail insya Allah di minggu depan. Om izin bertanya dong. Silakan Bu. Dengan Ibu, silakan Bu. Halo? Ya, mangga Bu, silakan. Silakan Bu, mangga. Ya, apakah curah hujan itu pengaruh ke hama ulat, Om? Ini anggurku tuh lagi diserang kemarin itu ulat yang hijau gendut-gendut. Terus ada lagi ulat bulu kecil-kecil. Kecil ini. Ya, jadi kalau hujan, curah hujan itu sebetulnya kaitannya dengan jamur sih, serangan jamur. Karena kelembabannya kan hujan itu kan menyebabkan kelembaban menjadi lebih tinggi. Ya seperti itu. Jadi memang rentan terhadap serangan jamur. Bisa powdery mildew atau downy mildew. Nah kalau ulat itu sebetulnya nggak ada kaitannya dengan hujan. Bahkan biasanya hama itu atau serangga itu biasanya pada saat musim hujan tuh biasanya lebih sedikit. Ya, pada saat musim kemarau itu biasanya serangan hama lebih banyak. Jadi memang pasangannya seperti itu. Kalau musim hujan biasanya penyakit yang sering muncul. Pada saat musim kemarau itu biasanya hama atau baik trip, baik ulat, kemudian kutu-kutuan yang lain biasanya muncul tuh pada saat musim kemarau. Nah, kalau yang gendut-gendut yang tadi itu sebetulnya kalau untuk yang sudah tanaman sudah tua itu sebetulnya tidak terlalu bermasalah ya. Itu berbahaya kalau misalnya masih bibit tuh, karena daunnya bisa langsung habis gitu. Kalau udah besar mah sebetulnya nggak terlalu masalah. Itu cara yang paling efektifnya, tinggal diambil aja dicomot. Nah kalau yang ulat bulu itu gimana Om? Itu kan jadi pohon anggurnya jadi bolong-bolong kecil-kecil gitu ya? Nah, kalau yang kecil-kecil itu biasanya ulat yang kecil tuh, bisa ulat gerayak, bisa ulat yang kecil-kecil juga, yang seperti korek api, kecil tuh, kecil-kecil itu biasanya tuh bolong-bolong. Ulat gerayak juga bisa. Nah, kalau disemprot, udah beli Abasel, tapi nggak tahu dosisnya berapa itu Om? Per liter kasih berapa? Ya, kalau Abasel mah bukan untuk ulat Bu. Terus apa dong? Kalau Abasel buat trip, kalau untuk ulat tuh bisa pakai deci, bisa pakai yang Purakron, bisa pokoknya yang trin-trinan belakangnya tuh banyak kalau pakai pestisida kimia. Tapi kalau yang pakai yang postin juga bisa, terus decis misalnya kan seperti itu bisa. Nah kalau yang pakai yang organik bisa pakai apa? Pakai dari ini tembakau ya, dari bako ya, dari bako seperti itu. Atau Kang Uya mungkin ini Kang. Pengalaman di Angola pakai apa nih Om? Ya, Assalamualaikum, kenalkan nama saya Uya. Ya. Kalau untuk pengalaman di kebun ya di Angola itu kalau untuk serangan ulat kita pakai postin Om. Itu postin bisa dibuktikan ya. Kita udah pakai decis, terus Abasel semua, insek udah. Jadi kita dites ulat dimasukin ke situ, mana yang lebih cepat mati itu postin ternyata. Postin nomor 1. Iya benar. Itu seller postin bukan ya? Bukan. Itu begitu kita semprot, hitungan 5 menit itu dia gosong. Kalau ulat gerayak ya ulat kecil, itu dia gosong dijamin. Kalau untuk insek ya, kalau punginya ya yang Om Andi udah dikasih dulu, saya terusin Om itu. Tapi sekarang bukan pakai mikrotiol Om, itu pemulus, itu masih sama sulfur ya Om ya. Ya betul ya Om. Ya mungkin itu aja Bu ya penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosisnya berapa Om?
Oh iya, kalau untuk dosis itu bisa dosis pencegahan, ada penanganan ya Bu ya. Ya Kalau kalau untuk- penanganan kan kebetulan sekarang udah diserang nih. Mm. Nah itu berapa mili per berapa liter atau gimana gitu? Nah, kalau untuk dosis itu bisa 1 mili 1 liter air Bu. Ibu kalau misalkan ada alat semprotnya yang 2 liter air itu bisa 2 mili berarti itunya postinnya ya. Oh iya iya iya. Itu dosis penanganan. Kalau dosis pencegahan itu beda. Kita kan ada alatnya ya. Kalau misalkan alat yang disemprot digendong itu kan itu ukuran 16 liter air. Kalau untuk 16 liter air kita dosis penanganan itu 10 mili. Enggak di full 16. Kalau untuk penanganan ya sama pencegahan itu beda. Beda. Itu kan gitu kalau sebenarnya kan skala besar ya. Ya. Skala kecilnya itu per liternya itu berapa? Per liter itu bisa 1 mili 1 liter air Om. 1 mili aja, nggak usah itu. Itu harus sekali habis atau gimana Om? Itu tergantung kebutuhan Ibu ya. Kalau misalkan pohonnya banyak, ya itu bisa disesuaikan Bu. Daunnya banyak gitu ya, itu bisa disesuaikan. Oh gitu. Kalau misalkan daunnya sedikit, ya Ibu bisa bikin 1 liter aja, itunya 1 mili. Itu dijamin Bu pakai postin. Apa pospit namanya? Postin. Postin, oke. Ya. Nanti dicek ya Bu. Ya Bu ya. Ya siap. Ya. Kalau yang abasel tadi itu untuk yang trip ya? Ya, untuk trip itu. Kalau yang di bawahnya kuning-kuning itu jamur Kutu-kutuan tuh bagus. apa Om? Mungkin dari ukuran sama. Ya. Kalau Apanya, yang Bu? jamur karat di bawah daun itu loh kuning-kuning itu apa? Pakai apa? Karat daun itu Bu. Ya. Karat daun. Itu biasanya sih bisa, kalau untuk yang kontaknya bisa pakai Daeten juga bisa, Mancozeb, kemudian Microtiol atau yang bahan aktif belerang, atau pakai Amistartol, Nativo. Banyak sih Bu sebetulnya. Kalau yang itu sih asal rajin aja sebetulnya itu mudah sih penanganannya. Yang penting itu rutin nanti penyemprotan. Oh gitu, oke siap. Ya. Kemudian Kang dari Pak Haji Mumu bertanya, kenapa daun pohon anggur yang langsung kena air hujan lebih rentan kena bercak kuning atau coklat, sedangkan daun yang pohon anggur yang terlindungi itu aman-aman saja? Ya, mantap nih pertanyaannya, luar biasa. Gak apa-apa nih, namanya juga ngobrol ya, kemana aja kan, itu nggak mesti harus tadi ya sesuai dengan tema ya Kang ya, santai aja kan. Jadi betul seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari penyakit ya, jamur itu biasanya senang pada pH yang rendah. Nah, air hujan itu kan mengandung namanya amoniak ya. Amoniak itu kan cenderung pH-nya rendah. Jadi ketika misalnya nempel ke daun itu pH di daun itu rendah, dan itu memang disukai oleh jamur seperti itu. Jadi kenapa misalnya yang terkena air hujan itu seperti itu. Nah, satu lagi, air hujan itu juga kan mengandung amoniak, itu kan sebetulnya sumber nitrogennya tinggi. Biasanya kalau yang nitrogen berlebih biasanya vigoritasnya kan bagus kan, pertumbuhan daunnya pun juga bagus gitu ya, cuma cenderung kurang tebal gitu, jadi tipis gitu, sehingga memang lebih rentan terhadap serangan penyakit seperti itu. Jadi memang kondisinya seperti itu. Jadi sebetulnya juga air hujan tuh bagus juga kalau untuk penyakit embun tepung. Kalau di luar itu jarang yang terkena penyakit embun tepung tuh kalau yang di luar. Tapi kalau yang di dalam justru pakai UV gitu ya, justru malah lebih sering terkena powdery mildew gitu, embun tepung. Karena embun tepung itu juga bisa tercuci oleh air hujan. Jadi kalau yang di luar itu biasanya yang downy mildew, yang di bawahnya tuh putih itu tuh, yang kayak bercak, ya di atasnya jadi kuning kan gitu. Itu sama karat daun tadi. Itu biasanya kalau di luar tuh biasanya yang muncul seperti itu kalau yang terkena air hujan. Mungkin itu ya jawabannya. Terima kasih Kang Andi. Ya, mangga. Mendingan langsung aja sebetulnya sih lebih enak ngobrol langsung gitu daripada lewat chatting gitu ya. Biar kebaca semua. Ya, siap.
Pak Ipul, rokoknya Pak Ipul. Terus untuk Sehat tuh, mana tuh eta sampel nanti teh. Ditunggu. lanjut ya. Terus satu pertanyaan lagi nih dari Pak Andang Bianto. Jenis anggur apa yang bisa tumbuh dengan baik dan bisa berbuah dengan kondisi Bogor yang curah hujan tinggi? Ya, jadi kalau lihat dari yang sudah pernah ditanam di sini ya, di apa orang-orang KPABR kan ya. Pertama, Angelica kan jelas bagus ya di Cangali kan, jelas bagus. Kemudian Wing juga bagus ya, Wingko juga bagus. Trans juga bagus di Lonceng juga bagus. Kemudian di mana di Ciberem juga Kang Asep juga bagus kan gitu. Terus apalagi Julian juga bagus ya, Julian juga bagus. Ninel juga di saya tumbuh bagus. Kemudian Jupiter juga bagus tumbuh ya. Jadi banyak sih sebetulnya kalau yang gajah-gajah sih insya Allah semuanya bagus. Tinggal perawatannya ya betul di Bogor itu memang harus usahanya atau harus ekstra seperti itu. Ada lagi nggak yang lain coba? Ya, kalau di Angola gimana? Ya Gospi mungkin ya Gospi bagus ya. Gospi juga bagus. Gospi Akademi kemudian apa? Yang aneh apa yang selain itu apa? Natali kan belum banyak ditanam di tempat yang lain. Peles juga bagus, tapi yang tanam di STQ juga sebetulnya banyak sih, cuman kan itu hanya di beberapa orang aja yang nanam kan gitu ya. Sementara Ninel tuh sudah merata, Trans sudah merata, Angelica sudah merata, Baikonur ya sudah merata, kemudian Jupiter juga sudah merata, kemudian sebenarnya Dixon di sini juga bagus, cuman Dixon itu rentan rentan pecah buahnya ya, karena memang tipis, ya betul. Rentan gitu, padahal rasanya sih luar biasa enak gitu. Memang harus luar biasa effortnya. Mungkin itu ya kali ya. Oke, ada yang bertanya atau sharing informasi juga silakan yang online atau yang di sini mangga. Om, kalau buah anggur itu yang gampang pecah itu kenapa Om? Jadi ini anggur saya kan lagi tua nih, cuman saya mau petik itu masih sayang karena jenisnya kan trans, tapi belum ada semburat-semburatnya merah gitu. Tapi pas sudah ditunggu kok tahu-tahu banyak yang pecah gitu loh. Ya, kalau sebetulnya pecah pada buah itu banyak sih sebetulnya sebabnya itu. Yang paling gampang tuh misalnya pertama adalah karena kekurangan nutrisi, terutama kalsium. Kalsium itu yang paling penting. Itu kalau misalnya itu ternyata ibu sudah rajin misalnya memberikan kalsium ternyata masih pecah juga, berarti ada serangan jamur. Jamur powder mildew itu salah satu yang menyebabkan juga bisa pecah juga. Jadi karena biasanya jadi jadi permukaan kulit si buahnya itu jadi lebih mengeras gitu dan lebih rentan pecah seperti itu. Kalau misalnya ternyata sehat juga, ternyata misalnya itu kadar air di dalam media itu yang kurang stabil. Biasanya itu yang menjadi penyebab utama dari pecah buah. Misalnya kalau kering sampai kering itu medianya itu kemudian ibu siram sampai basah. Nah, jadi ekstrim gitu perubahannya itu ya. Ya itu yang seringkali menyebabkan pecah buah itu di situ. Dan di Bogor itu lumayan sih cukup sulit untuk mengatur, terutama untuk yang di grounding. Itu agak sulit untuk mengatur kadar air di dalam media nih, karena memang kadang-kadang basahnya, kemudian ketika siang bisa kering ekstrim gitu, sehingga agak cukup rentan tuh terhadap pecah buah. Jadi penyebabnya itu Bu. Yang paling utama sebetulnya ada perubahan kadar air di dalam media tanam. Jadi media tanam itu yang terpenting itu adalah konstan. Jadi jangan sampai kering betul kemudian disiram jenuh gitu. Itu kan berarti ekstrim tuh perubahannya. Itu yang menyebabkan ada perubahan tekanan di dalam buahnya itu sehingga menyebabkan pecah buah. Kalau syarat yang tadi yang kalsium kemudian jamurnya sehat gitu ya, kemudian kalsiumnya juga rajin memberikan nutrisi, itu sudah terpenuhi, ternyata memang masih pecah buah, yaitu lebih ke kadar air. Dan di Bogor itu
relatif lebih sulit tuh untuk menangani itu tuh, karena memang kadar air di media itu sulit sekali untuk dikontrol, terutama untuk yang di grounding. Kalau yang di pot mungkin masih bisa dikontrol. Mungkin itu ya. Oke, siap. Makasih Om. Ya. Nah mungkin balik lagi ke Hanam Kang. Ada satu lagi PH Kang. Kadang-kadang kita yang terlupakan juga ya PH. Gimana Kang penjelasannya ya kira-kira PH tanah? Terakhir saya pernah posting ya di itu ya di Facebook kan PHB, fungsi dari PH itu kan, PH media itu. Jadi PH itu memegang peranan penting terhadap efisiensi penyerapan nutrisi gitu. Jadi pH rata-rata itu adalah di 6 sampai 7. Jadi itu adalah di mana kalau kita lihat di situ range-nya itu semua unsur itu bagus itu diserap pada pH 6 sampai 7 itu. Nah, kalau misalnya pH-nya 6 itu biasanya apa tadi yang paling banyak itu unsur-unsur mikro ya. Unsur-unsur mikro yang banyak diserap kalau pH-nya di bawah 6. Tapi NPK-nya itu yang NPK-nya sudah rendah gitu, tidak terserap. Padahal NPK itu kan adalah unsur makro. Nah, biasanya kalau misalnya pH-nya basah di atas 7, biasanya unsur-unsur mikro itu juga bisa lebih sedikit, sehingga memang ada kelainan. Biasanya pada daun ada kerdil atau semacam seperti itu. Nah, itu makanya pH itu dijaga sampai 6 sampai 7. Nah, biasanya kalau media normal di Indonesia ya, di tanah di Indonesia itu biasanya pH-nya asam. Di bawah 6 biasanya tuh. Tapi kalau misalnya kita sudah modifikasi dengan tadi yang sekam bakar, sekam mentah, kemudian pakai kompos ya, pakai kohe dan sebagainya, itu biasanya pH-nya normal, netral. Diukur pun netral dengan menggunakan pH meter. Nah, pH itu dipertahankan di 6 sampai 7 supaya nanti pemupukan menjadi penyerapan unsur haranya menjadi efisien gitu. Seperti itu. Jadi caranya gimana kalau misalnya pH rendah ya dengan pemberian kapur dolomit. Cuman kalau kapur dolomit kan rentannya kan cukup lama tuh sampai 2 mingguan. Dari sekarang kita berikan baru efeknya tuh baru kelihatan sampai dengan 2 mingguan. Sebetulnya yang paling cepat itu yang kandungannya CaO ya, CaO itu kalsium oxide ya. Kapur tohor sebetulnya itu yang paling cepat itu menaikkan pH. Atau misalnya yang kapur yang CaCO3 itu juga. Kalau di dolomit kan ada magnesiumnya ya, magnesium juga. Kalau misalnya terlalu berlebihan dia bisa menghambat penyerapan kalium. Seperti itu. Jadi memang harus lebih bijaksana dalam penggunaan kapur dolomit. Kalau saya sih biasa pakai Manohara aja, bukannya promosi, tapi memang kalau saya lihat situ kandungan kapurnya tinggi gitu, seperti itu, dan tidak mengandung magnesium. Sedikit lah kalaupun ada juga. Jadi pemberian kapur lah, kapur pertanian atau dolomit atau apa gitu ya, itu untuk menaikkan pH. Nah, kalau misalnya pH-nya tinggi ini di atas 7, sebetulnya itu jarang sih, jarang di Indonesia itu jarang pH di atas 7 itu. Nah, caranya dengan pemberian pupuk kandang atau sekam bakar gitu. Itu sekam bakar itu atau belerang biasanya seperti itu. Itu dengan pemberian itu biasanya akan menurunkan pH supaya tetap pH-nya di 6 sampai 7. Cara mengetahui pH-nya ya harus punya alat ukurnya gitu. Nah, pakai pH meter. Nah, itu menurut saya sih kalau kita mau serius gitu, mau berbudidaya ya pH meter menjadi bagian yang sangat penting. Gitu ya. Itu Kang. Yang lain mungkin dari sana ada yang Kang Andi Jenggot mau sharing juga? Hah? Keluar. Izin pamit. Oke. Yang lain, Kang Reno, ayo sharing. Masih ada? Masih. Ayo, sok sharing atuh. Apa? Bebas lah kita mah. Ayo Reno. Ya kalau di saya sih varian yang untuk anggur ya di Bogor ya. Varian anggur di Bogor di rumah. Beauty Keratsoka kalau saya. Kena hujan, kena panas hujan tuh agak kuat. Maberi pecah sama jamur. Di planter bag 45 liter tuh ada kurang lebih kalau nggak diterusin ya, itu ada 20 dompol. Dan sampai sekarang itu masih keluar bunga
Nah, akhirnya sama coba tanya ke Mang Ali, saya diprotes saja semua bunganya, takut tanamannya mati gitu. Mungkin salah satu varian yang lawas yang bisa ditanam di Bogor, Beauty Keratsoka kalau saya. Kemarin untuk belum variation aja kemarin itu breaknya udah 19 breaknya. Belum masih hijau agak kemerahan. Hasilnya kan dia hitam ya Om Andi ya. Merah marun. Kalau dari saya sih itu sih untuk varian di Bogor ya yang kuat gempuran hujan. Itu aja sih kalau dari untuk varian anggur yang bisa ditanam. Varian lama cuman dari segi rasa lumayan. Di Om Upit itu lebih banyak lagi malah cluster berry-nya. Jadi itu sih Kak Om Andi. Dari saya itu. Terima kasih sebelumnya. Warna merah habis. Panado lagi.
dia kan sebagai apa ya, sebagai pembenah tanah. Jadi untuk jadi tekstur tanahnya jadi lebih sebagai pembenah tanah. Jadi untuk supaya tanahnya menjadi lebih gembur dan lain sebagainya seperti itu. Nanti kalau untuk berikutnya itu adalah pupuk namanya sebut sebagai pupuk susulan. Yang tadi kan pupuk dasar, misalnya udah sebulan setelah tanam atau beberapa minggu setelah tanam, baru nanti kita berikan pupuk susulan tadi yang mengandung unsur, biasanya kalau untuk vegetatif NPK seimbang, ditambah magnesium sulfat, karena rata-rata di dalam pupuk itu, di dalam pupuk yang dijual di NPK seimbang itu jarang mengandung magnesium gitu, sedikit, sehingga pemberian magnesium pun menjadi lebih penting, menjadi lebih sangat penting itu diberikan. Sehingga jangan lupa tuh jangan hanya NPK-nya saja, tapi juga berikan juga magnesium dan sulfur tadi. Biasanya kalau dalam pupuk itu magnesium dan sulfur itu satu kesatuan tuh, dalam satu kemasan tuh mengandung magnesium dan sulfur. Nah itu tinggal ditambahkan itu aja sih, NPK plus magnesium dan sulfur itu aja. Kaitan dengan mikronya nih Kang, kadang-kadang kan kita juga kadang lupa ya mikronya. Dan kita juga kadang nggak tahu nih Kang apa yang ada di tanah juga mungkin udah ada mikronya juga kan ya di tanah itu. Iya. Ya sebetulnya gitu. Idealnya kalau untuk kebun ya, kalau untuk kebun itu kan biasanya harus ada namanya analisa tanah. Tapi kebun kalau kita kan untuk penghobi kan nggak perlulah, kalau itu kan mahal karena untuk analisis tanah kan mahal. Sehingga kalau misalnya yang mikro itu biasanya yang paling efisien dengan disemprot sih. Jadi nanti dibantu dengan ada pupuk yang mikro kan, bisa dari Maroke Vitoplex atau Yaravita juga bisa, atau dari yang khusus untuk pupuk mikronya. Biasanya kalau saya aplikasi pupuk mikro disemprot karena kan kebutuhannya sedikit. Jadi bisa biar langsung efisien, langsung disemprotkan ke daun gitu. Cuman kalau kelemahannya disemprot itu kan mudah hilang gitu. Kalau di tanah itu aplikasi di tanah itu pemupukan itu biasanya lebih efisien. Kenapa? Karena memang tidak terbuang gitu, tidak tercuci gitu. Kalau disemprot itu kan banyak kebuangnya sebetulnya daripada yang nempel di daunnya gitu. Yang nempel di daunnya mungkin hanya berapa persen ya gitu. Ya. Terus ada beberapa juga yang plus TE itu Kang. TE itu mikro lengkap ya, atau trace elemen namanya. Trace elemen itu ya sebenarnya NPK itu kan sebelum makronya, trace elemen itu yang seperti tadi itu unsur-unsur mikro, jadi lengkap gitu. Jadi dengan pemberian itu udah cukup juga unsur makro dan mikronya tadi. Tapi biasanya magnesium dan sulfatnya itu tidak ada di situ ya. Jadi magnesium dan sulfatnya itu harus tambahan yang harus kita berikan lagi. Seperti itu. Nah, jangan lupa juga satu lagi yang paling penting itu adalah pemberian mikroorganisme juga gitu. Karena organisme itu terutama untuk yang di grounding atau di grounding ya, itu juga bisa menjadi pengurai. Contohnya misalnya di awal-awal, kalau di saya di sini rata-rata menggunakan mikoriza di awal. Jadi mikoriza itu dia bersimbiosis atau berikatan dengan akar tanaman, dan dia melindungi dari tanaman dari serangan penyakit di dalam tanah. Jadi penyakit di dalam tanah. Kemudian mikoriza itu juga bisa merombak fosfat yang tidak tersedia di dalam tanah ya. Jadi fosfat yang tersedia di dalam tanah yang mudah diserap oleh tanaman ya. Jadi dia bersimbiosis dengan tanaman, saling menguntungkan seperti itu. Jadi jangan lupa itu. Misalnya juga dengan pemberian rajin, misalnya kan sebulan sekali dengan pemberian M4 koneksi ya. Aman. Ya, dengan pemberian M4, kemudian juga ada mungkin nanti Kang Reno bisa cerita yang M21 ya. Itu juga banyak sih sebetulnya mikroorganisme, pakai trichoderma juga itu juga jangan lupa diberikan, karena mikroorganisme itu sebagai pengurai juga dia sebagai untuk pengendali dari penyakit yang disebabkan karena penyakit dari tanah. Mungkin itu. Ada Cang Ali ya katanya ya. Ini ya, koneksi. Udah. Nah, di dalam humus bambu itu ada kaya akan trichoderma. Jadi trichoderma itu salah satu mikroorganisme pengurai juga. Juga dia sebagai fungisida, biofungisida. Terutama untuk serangan-serangan penyakit yang disebabkan karena di dalam tanah. Namanya soil borne namanya tuh. Jadi penyakit yang
di dalam tanah. Itu biasanya sangat berguna buat itu. Sama fungsinya dengan mikorizа seperti itu. Cuman dia berbeda fungsi aja sih sebetulnya. Makanya pemberian mikroorganisme itu sangat penting di situ. Apalagi kalau yang mau menerapkan konsep organik seperti itu. Itu sangat penting. Satu lagi dari saya sih Kang, ketika kita misalnya aplikasi mikro nih Kang, untuk foliar ya atau spray, itu hanya di daun apa di batang? Penyerapannya semua nutrisi misalkan ada melalui akar juga ya, itu mah udah pasti melalui akar. Di daun, di batang, apa kita spray semua? Apa hanya di daunnya aja atau gimana sebaiknya Kang? Biar efisien gitu. Ya. Ya sebetulnya penyerapan yang paling efisien itu adalah lewat akar. Itu yang pertama itu ya, karena memang penyerapan nutrisi itu dari akar yang paling efisien. Tapi juga bisa kita aplikasikan karena di dalam daun itu kan ada namanya mulut daun atau stomata. Stomata pun juga bisa melalui itu juga bisa menyerap unsur-unsur hara. Jadi lewat daun. Jadi yang semprotnya yang di daun kalau kita mau foliar. Seperti itu. Jadi karena memang disitulah sebetulnya tempat masuknya unsur-unsur hara di situ. Di Batang mah enggak. Di Batang pengaruhnya sih kecil karena memang ya kecil karena kan pertama di Batang juga ada kulit, di situ juga tidak ada tempat ruang masuknya kan gitu. Jadi kalau yang Batang itu lebih ke dia kan sebetulnya hanya untuk di dalam akar melalui jaringan kayu gitu ya, di situ dialirkan ke atas gitu. Itu yang paling efisien. Cang Ali mana nih Cang Ali nih? Ayo Cang Ali ya. Ini mah sharing. Cang Ali. Sibuk. Waduh. Berisik di sini lagi berisik. Hah? Lagi berisik di sini. Cang, cerita Angelika Cang. Ini kan sekarang Angelika. Yang segmen ini saya lagi masih di jalan soalnya. Oh ya, mantap lah, mantap. Nanti ya minggu depan lah. Siap. Ya. Depan di sini ya. Di sini atau di sana? Ya terserah ntar di sana. Lihat di sini schedule aja Om. Ini siap. Iya siap. Cang Ali ini jadi saya cerita tentang ini ya. Jadi ada satu varian Angelika yang di Cang Ali ini sekarang lagi didaftarkan oleh Asosiasi Penggiat Indonesia atau ASPAI untuk didaftarkan, untuk dilegalkan gitu, untuk disertifikasi. Nah kemarin ketika di Jambore Hortik yang seluruh Indonesia ya di situ hadir dilelang 500 gram Angelika itu harganya 3 juta gitu. Jadi sekarang varian itu adalah varian termahal itu ya. Termahal nih, selamat nih Cang Ali punya pohon induknya nih. Makanya kemarin itu Om ditulis kalau disemprot bahan nuklir, jadi nggak boleh dimakan karena udah tahu mahal. Mantap lah. Jadi udah masuk mahal tuh ya, buah termahal ya. Mantap nih, harus dijaga nih Cang. Aset. Apalagi ya sekarang. Yang lain ada pertanyaan lagi nggak dari yang online? Ya itu boleh itu untuk yang menyambung yang Kang Andi yang M21. Sok, mangga ya yang mikroorganisme nih. Ya, M21 saya pakai itu udah setahun lebih kalau nggak salah, dan salah satu bahan pembuat POC dari produk KPABR nih yang udah terbukti produk KPABR nih POC-nya bagus buat butt breaker, pemecah. Di M21 tuh kelebihannya cuman dia nggak pakai molase. Jadi prosesnya dekomposer itu tidak memerlukan glukosa. Jadi si bakterinya itu tidak dorman. Bakterinya hidup. Jadi proses dekomposernya itu perlu waktu minimal 2 minggu, maksimal di 1 bulan. Untuk proses dekomposer. Kalau untuk pengecekan pH setelah media yang telah tercampur sama kohe,
Itu di M21 itu dengan M4 saya bandingin, kalau M4 pertama 2 perbandingan pertama 2 minggu dan kedua 1 bulan. Kalau di E4 2 minggu pH media yang sudah terracik dengan ada campuran bahan kohe yang dominan, itu pH-nya masih 5,5. Pengukuran pakai VT05. Lalu di M21 saya pakai bahan sama, cuman posisinya 2 minggu pengetesan sudah 6,5. Untuk 1 bulan M4 ya, untuk 1 bulan proses dekomposer di M4 itu baru menunjukkan angka kenaikan 6,5, 6,3 antara range gitu. Nah di M21 tuh udah skala 7. Jadi proses dekomposernya lebih cepat kalau yang buat pengolahan media tanam untuk pakai M21. Untuk pembuatan pupuk udah dipakai sama Kang Ipul, POC tikus itu sudah bagus juga buat bud breaker, langsung 2 minggu perawatan melalui spray sama kocor. Setelah foundation pruning, bud pecah semua. Seperti itu Om Andi. Sip, mantap. Jadi memang ini ya kaitannya dengan tadi kan penjelasan dari Kang Reno ya. Jadi kalau kita mau beli apa namanya yang kayak ya M21 atau M4 itu kan ada yang sifatnya tidur gitu, mikroorganismenya itu ada yang aktif kan gitu. Jadi harus tahu dulu karakternya. Tadi penjelasan dari Kang Reno kan M21 kan dia kan adalah mikroorganisme aktif kan ya. Sehingga dia tidak perlu lagi diaktifkan lagi dengan menggunakan molase, penambahan molase. Sementara kalau yang lain ada juga yang contohnya misalnya M4 dia harus diaktifkan dulu tuh, untuk diaktifkan dulu dengan molase sehingga mikroorganisme yang sedang dorman, yang sedang tidur itu menjadi lebih aktif. Jadi gitu ya. Jadi prinsip dari aplikasi itu. Nuhun Kang. Sambil lagi santai ya. Iya nyantai. Wah kalau di sini enak nih, bisa ada roti plus apa nih Kang? Roti apa? Selai durian ya. Buatan sendiri nih. Waduh. Mantap nih. Dari mana Rumah gue. Ada lagi nggak yang lain atau siapa? Dengan Pak siapa ini bro? Pak Ahmad Fauji ya. Pak Ahmad Fauji ada pertanyaan. Apa sudah dilakukan penelitian tentang pengendalian jamur atau fungi? Karena ini merupakan tantangan utama dalam penanganan anggur, bahkan di daerah kering sekalipun seperti Lombok. Itu sih Kang pertanyaannya. Apa sudah ada dilakukan penelitian tentang pengendalian jamur atau fungi? Ya, jadi begini ya, kan kalau lihat dari sejarah gitu ya, anggur itu kan dari subtropis ya, yang 4 musim. Pada saat kalau di sana kan secara otomatis selain juga kelembabannya rendah gitu ya, tidak setinggi di Indonesia, sehingga potensi serangan dari jamur itu relatif lebih rendah, walaupun di sana juga tetap sama juga terserang oleh jamur yang sama seperti itu. Cuma memang tidak separah kalau yang di Indonesia. Di Indonesia itu kan kelembaban sangat tinggi, sehingga potensi serangan jamur itu sangat besar. Nah, kemudian kalau secara penelitian sendiri sebetulnya kan kita namanya penghobi kan nggak melakukan itu ya, nggak melakukan penelitian secara detail, cuma lebih ke pengamatan aja sih, lebih ke pengamatan. Kita lihat ternyata memang kalau yang sering bahkan di daerah kering pun juga memang terserang, karena memang di kita itu kan kelembabannya kan tinggi, kelembaban udaranya tinggi, jadi kering tapi kelembaban kadar air di dalam udaranya itu tinggi gitu, seperti itu. Itu juga bisa memicu timbulnya jamur gitu. Jadi memang
memang di Indonesia kelemahannya itu rentan terhadap serangan jamur, sehingga memang pengendalian jamur itu menjadi hal yang wajib gitu dilakukan untuk di budidaya anggur. Nah, paling tambahannya ini Kang, yang kemarin saya share itu kita dari BRIN itu mau kerjasama dengan KPABR untuk meneliti fungi. Kemarin tuh dengan Ibu Nilam, beliau sudah kunjungan ke lapak bibit. Mungkin Kang Imam bisa di-share. Sinyal putus-putus saya Kang. Maaf, boleh diulangi Kang pertanyaannya Kang? Ya, kemarin itu kan kita mau kerjasama dengan BRIN ya, dengan Ibu Nilam, BRIN yang di Cibinong itu untuk penelitian fungi khususnya di anggur. Karena kan saya juga baru tahu nih ternyata jamur karat juga berbagai jenis gitu versinya si orang BRIN ini. Nah, kemarin kunjungan dengan Ibu Nilam itu ke lapak bibit, informasi terupdate-nya seperti apa, Kang Imam? Untuk informasi terupdate, kebetulan saya belum ngobrol dengan Pak Ruslan karena beliau sekarang masih ke Jawa jemput putrinya, Kang. Jadi kemungkinan hari Senin saya baru ketemu sama beliau, jadi baru bisa kita infokan lagi, Kang. Oh, oke. Berarti kemarin ketemu dengan Pak Ruslan ya? Betul. Pak Ruslan langsung ya? Betul, kebetulan karena saya lagi nggak di lokasi kemarin, Kang. Pak Ahmad Fauzi, mungkin ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan lagi, atau dari teman-teman yang lain juga bisa sharing informasi. Halo Tante Meta, selamat sore. Alhamdulillah bisa join. Ada tingkat. Enak nih makanya nih, harusnya ke sini nih. Banyak makanan ini. Di sini banyak makanan, ya Pak? Hasan ya, join. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji Hasan. Ada lagi? Oh, enak nih. Luar biasa nih, enak nih roti apa yang pincai itu ya? Caduren, mantap nih. Enak, segar. Mau nanya Kang Andi mengenai mau tanya juga nih Kang Andi mengenai asam-asaman, asam umat, asam amino, asam sulfat. Itu kalau di anggur itu asam urat ya. Apalagi berkaitan erat dengan durian tuh. Itu peran fungsinya pemakaiannya itu gimana ya Kang Andi? Terima kasih. Ya, siapa yang nanya? Kang, siap. Jadi asam umat tuh fungsinya tuh gini. Jadi asam umat itu salah satu untuk meningkatkan kembali KTK namanya tuh, kapasitas tukar kation. Nah itu tuh artinya tuh gini, kemampuan untuk tanah atau media ya mengikat ion-ion unsur hara tadi. Jadi kalau KTK-nya tinggi, berarti kemampuan untuk mengikat unsur hara itu juga sangat sangat tinggi juga kan gitu. Sehingga fungsi dari asam umat itu adalah untuk itu. Nah ada pengujian, ada penelitian ya. Jadi yang dalam satu pot, yang satu dikasih asam umat, yang satu tidak dikasih asam umat. Kemudian dipupuk tuh. Nah, sisa buangannya itu ditampung di bawahnya tuh. Di bawahnya itu ditampung. Yang tidak diberikan asam umat itu setelah dianalisis yang buangannya itu ternyata banyak mengandung sisa-sisa pupuk gitu di situ. Sementara kalau yang diberikan asam umat, sisa-sisa yang keluar, air yang keluar itu ternyata kandungan nutrisinya itu rendah gitu. Sehingga artinya apa? Artinya memang nutrisi atau ion-ion pupuknya itu efektif diikat oleh
partikel medianya itu di situ gitu, sehingga ya itu fungsi asam umat itu adalah untuk itu. Nah, pemberiannya misalnya di dalam tanah ya bisa dibarengkan dengan pupuk, atau sebaiknya sih kita berikan sebelum pemupukan gitu, paling efisien. Tapi kan kalau repot ya bisa juga dicampurkan dengan pada saat pemupukan, seperti itu Kang. Periodenya kan? Periodenya sih memang sulit ya kalau di dalam itu kan harus diukur kan ya. Cuman kita kan repot kalau kayak gitu kan, paling enggak ya paling minimal tuh sebulan sekali atau bisa seminggu sekali ya aktif gitu, bagus itu. Paling enggak ya sebulan sekali lah harus pemberian asam umat. Kita nggak tahu sih karena memang kita harusnya kan diukur kan gitu ya, harusnya diukur. Kita kan nggak tahu ya, sehingga ya berikan paling tidak sebulan sekali. Ya kalau misalnya bisa seminggu sekali ya lebih bagus gitu, seperti itu. Karena memang artinya kan kemampuan untuk menyerap ion apa namanya unsur hara pun juga menjadi lebih baik gitu. Jadi nggak terbuang percuma, seperti itu. Itu Kang, ada tambahan nggak? Silakan. Sudah cukup Kang Andi. Yang asam amino itu gimana? Biasanya kan kalau di pengangguran tuh kan, kalau lihat-lihat tuh dulu waktu di channel YouTube, oh ada yang kasih asam amino, ada yang kasih asam humat, ada yang kasih asam fufat. Kadang kan jadi bingung buat pemula yang baru mulai anggur, pupuknya apa aja sih gitu. Ya, terus ya langsung tambahan aja dijelasin aja Kang. Asam amino kan tahu juga. Sharing aja lah, sharing. Lagi ngunyah nih. Lagi ngunyah nih. Nanya. Oh iya ya. Dan kita tahu juga. Aduh, maaf ya nggak bisa ke sana. Gini Kang Rana paham jelas lah, untuk nanti bisa ditambahkan. Jadi secara singkat fungsi asam amino itu adalah untuk meningkatkan metabolisme tanaman, karena kan dia sebagai bahan untuk pembentukan protein di dalam tanaman. Sementara protein itu juga diperlukan untuk proses fotosintesis. Jadi fotosintesisnya bagus, maka pertumbuhan tanaman pun juga menjadi lebih bagus. Secara singkatnya begitu sih kalau untuk fungsi ada asam amino. Mungkin silakan Kang ditambahkan aja. Sudah cukup, jangan saya. saya berdasarkan praktek ya Kang. Ya seperti itu sih fungsinya. Kalau teori saya masih belum ini banget. Oke, terima kasih Kang. Cuman yang sebetulnya itu hanya bahan tambahan ya Om. Putus-putus Om, putus-putus. Itu sudah itu hanya untuk sifatnya tambahan, sebagai sebagai tambahan sih sebetulnya yang paling utama tuh unsur ya itu tadi 13 unsur itu, unsur hara itu unsur makro putus-putus ya yang paling utama itu. Kalau asam amino ya betul esensial. Assalamualaikum Pak Johan, Pak Yuno. Alhamdulillah bisa gabung. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, mungkin langsung closing aja ya. Ngunyah dulu. Ada 15 menit lagi nih kalau misalnya masih banyak pertanyaan. Om Taufik, ada yang bisa di-sharing Om? Sebenarnya sih kita lebih senang ya kan nggak perlu ya, lebih ke prakteknya itu, sharing praktek gitu ya, itu yang paling penting itu sebenarnya di situ sih. Kalau saya kan tadi hanya memberikan landasannya aja sih, landasan teorinya seperti apa. Yang penting itu adalah prakteknya itu. Prakteknya seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita paham, nanti saya jelaskan secara teorinya gitu. Jadi prakteknya kan teman-teman sudah menjalani kan gitu. Jadi bisa di-sharingkan.
Ayo Om Yuno, mangga. Ayo, bagian Kang Yuno. Mangga. Ya. Salam. Assalamualaikum. Saya mau itu mengenai apa jamur itu benar-benar kemarin saya sempat masalah di pengalaman itu, masalahnya di kutu kupret udah selesai lah, insya Allah sih tuntas. Cuman sekarang masalahnya adalah buah-buah yang tersenyum itu loh Kang. Aduh itu saya udah berusaha untuk mencegah. Jamur apa nih? Saya kurang tahu justru itu. Ketika pokoknya jadi si buah-buah terutama yang sekarang terjadi itu di Dickson, buahnya tuh ada burik, udah gitu pada tersenyum sampai si Abah mah bilang udah potong aja udah semua nungguin, tapi dah nyaah cek saya teh. Jadi sekarang tiap yang senyum itu picenan gitu. Cuman apa ya, selama ini saya udah coba tanggulangi dengan berusaha dengan semprot fungisida, meskipun sambil takut-takut karena kebetulan ada lagi juga yang lagi berbunga kan, kalau kena berbunga masalah juga. Nah, cara terbaik untuk menghindari serangan jamur, saya nggak tahu apakah itu jamur atau apa ya, karena kemungkinan jamur karena buriknya itu Kang sampai pecah-pecah tersebut. Nah, saya mau tahu gimana caranya melakukan pencegahan terhadap serangan jamur tersebut, tapi si bunga-bunga yang baru mau mulai tumbuh juga jangan sampai gosong. Itu Kang. Nyabahnya, itu nyabahnya seriwai Abang. Reno bisa sharing juga, Om Andi istirahat dulu nih. Waduh. Aduh, sebetulnya tadi udah dibahas sih ini, makanya jangan telat atuh. Nanti recordnya tuh saya share ulang lagi. Kondangan ya, kondangan, aduh, siap. Iya, jadi sebetulnya kan pecah buah itu kan banyak faktor Kang. Pertama, tadi saya penjelasannya begini. Pertama adalah karena kurang kalsium, udah pasti. Kalau misalnya ternyata rajin memberikan kalsium, bisa juga karena jamur. Tinggal dicek aja kan tanamannya terserang jamur atau enggak gitu. Kalau terserang jamur biasanya juga menyebabkan pecah buah, karena kalau tanaman atau buahnya tuh, berinya tuh terkena jamur, biasanya kan tingkat kekerasannya berbeda tuh. Jadi yang lainnya sudah berkembang, dia enggak gitu, sehingga akhirnya pecah. Nah, yang paling sering itu kalau di Bogor, karena saya yakin teman-teman kan sudah melakukan juga pemupukan kalsium, kemudian penyemprotan penyakit gitu ya, fungisida. Yang paling sering itu karena perbedaan dari media tanam, kelembaban atau namanya ekstrim. Jadi kadar air di dalam medianya itu yang sangat ekstrim. Jadi perubahannya sangat ekstrim dari kering ke basah gitu. Nah, itu yang menyebabkan paling sering itu adalah itu. Saya juga baca di beberapa literatur yang paling air atau kekurangan air, kemudian setelah itu kebanyakan air. Nah, itu yang menyebabkan. Yang di Bogor itu kalau menurut saya yang paling sering itu adalah itu. Ya, kasusnya itu karena kadar air di dalam medianya itu kadang-kadang naik turun, kadang kering, kemudian setelah itu hujan gitu ya, sehingga cepat sekali tuh dari mulai kering kemudian kena air si buahnya tuh jadi cepat retak. Nah, selain juga disebabkan juga karena karakter dari buahnya gitu, ada yang kayak Dickson sih memang kan tipis ya kulitnya ya, sehingga lebih mudah pecah gitu. Di sini pun juga yang lebih sering pecah itu ya Dickson tuh. Kalau Ninel, Jupiter itu kuat. Ninel, Jupiter, akademik tuh relatif lebih kuat. Kalau Dickson sih memang relatif gampang ya pecahnya itu. Relatif ya seperti itu. Jadi kalau faktor-faktor tadi sudah bisa diatasi ya karena itu tadi, penyebabnya itu karena perubahan media yang kadar air media yang sangat ekstrim. Itu aja sih karena menurut saya.
Yang lain? Ada lagi nggak? Ada? Cukup? Nama Mas Kaget. 9 menit lagi, apa ada yang mau ditambahkan, sharing, pertanyaan, mangga. Kalau tidak ada, kita closing. Ini saya coba closing aja ya. Nggak ada lagi kan. Jadi sebenarnya gini, yang syarat tadi yang persyaratan tumbuh, kemudian yang itu kan sifatnya ideal. Jadi jangan sampai juga menjadi penghambat gitu, karena kita diberikan kemampuan untuk berpikir kan gitu ya, berpikir, kemudian juga kita diberikan kemampuan untuk memodifikasi gitu, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya kita ingin memanfaatkan pekarangan kita untuk ditanami anggur, ya kita harus berpikir kira-kira bagaimana caranya supaya persyaratan tadi itu bisa terpenuhi dengan modifikasi kan, seperti itu, modifikasi atau dengan sentuhan sedikit teknologi lah. Itu aja sih sebetulnya. Jadi jangan sampai nanti menghambat, dan terbukti juga kan ternyata kan bisa tumbuh dengan baik gitu. Dengan kalau lihat dari pengkiat anggur di Bogor ini kan yang notabene kan lebih sulit gitu ya. Ini apa namanya untuk membudidayakan anggur, tapi ternyata juga bisa tumbuh dengan baik. Sehingga tetap semangat gitu untuk menanam anggur, karena insya Allah sih hasilnya juga akan ya apa namanya menyenangkan gitu anggur itu. Mungkin itu Kang. Ada tambahan yang lain nggak? Kang Uya, tambahan nggak? Udah cukup. Paling untuk pembahasan minggu depan aja Kang. Ya. Supaya apa ya, kita minggu depan kita ngobrol lagi. Sebelum ngobrol, ya, mungkin kita belajar lagi nih atau berdasarkan literatur, maka nanti di sharing di situ. Insya Allah berarti minggu depan kita media tanam ya. Media tanam. Ya, jadi sebetulnya konsep ngobras itu nggak ada narasumber sebenarnya ya Kang ya. Jadi semuanya tuh ini sharing gitu. Jadi diharapkan semuanya tuh bisa sharing, ngobrol gitu. Jadi pengalaman sehingga nanti semuanya dapat masukan dari berbagai sumber gitu. Karena jangan sampai nanti yang di saya misalnya di sini lebih mendominasi sebetulnya. Jadi saya nggak inginnya seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau awal-awal biasanya masih kaku, masih apa namanya masih mencari bentuk kan gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih tektokan ya Kang ya. Lebih tektokan. Enggak ya, sharing sih. Jadi terutama di pengalaman sebetulnya kan gitu. Jadi yang diperlukan sekarang kan misalnya kan masing-masing kan punya pengalaman gitu ya sendiri-sendiri. Nanti kita bahas gitu dari pengalamannya itu kenapa misalnya kok di sini bagus, di sini enggak kan gitu. Nah, itu yang sebetulnya itu yang diperlukan seperti itu gitu. Jadi enggak teoritis lagi gitu kan. Ya ada yang misalnya dalam skala besar gitu kan seperti apa, itu yang sepertinya sharing itu yang diperlukan. Jadi nggak ada narasumber, saya lebih mengarahkan aja sebetulnya. Mungkin itu Kang. Jadi minggu depan media tanam, kemudian yang dengan itu yang berikutnya yang pemupukan itu udah. Jadi nanti media tanam, habis media tanam nanti kita lari ke nutrisi ya. Nutrisi. Makro mikro nanti kita didalamin lagi nih Kang. Ya boleh. Misalnya kekurangan si N itu gimana? Ya. Terus N itu sumbernya dari mana aja sih? Selain misalnya dari pupuk itu ya, misalnya yang organiknya nih. Nanti ketika di Januari kemarin sudah komunikasi dengan Maroke, saya minta untuk ngobras ketika membahas sintetis versi Maroke gitu kan. Dari awal nanam sampai terakhir gitu. Mereka mau, insya Allah sih mau. Ya jadi juga untuk teman-teman juga yang punya pengalaman yang secara organik juga di-sharing gitu ya. Jadi supaya nanti kan itu kan pilihan gitu kan, ya mau cara organik atau cara kimia atau misalnya mau menggabungkan kedua-duanya gitu kan, itu kan pilihan. Jadi silakan di-sharing supaya nanti teman-teman semua gitu di penggiat anggur di KPABR ini juga mendapat masukan gitu kan, mendapat masukan yang sangat berarti. Jadi sehingga nanti pada saat pembahasan mengenai nutrisi
itu juga lebih beragam kan, itu ada yang secara organik maupun secara kimiawi. Ini itu sih dari saya. Berikutnya apa? Masih panjang sebetulnya ya, dari penanganan hama. Masih panjang sih Kang, ini udah kayak kuliah, udah kayak kuliah. Jadi kalau 1 minggu ketinggalan, udah gitu materi kemarin kelewat gitu, nggak nyambung. Jadi harus setiap minggu tuh harus ngikutin terus supaya nyambung obrolannya gitu. Ini apa sih itu? Nah sekarang mungkin ini aja lah, evaluasi aja mungkin dari sekarang ini kan baru yang pertama nih Kang. Mungkin ada masukan gitu dari teman-teman di online ya, seperti apa, atau dari sini nih gimana nih Kang Firman? Kalau untuk secara teknis sih ya Kang, dari saya mungkin nanti akan ada moderatornya ganti nih Kang. Misalnya minggu depan Kang Firman, atau minggu depan Om Anil, nanti Pak Yuno, gantian terus nih dari pengurus dulu deh, gantian biar nanti juga bisa ngerokok juga gitu. Asem nih dari tadi. Tapi intinya nanti kita belajar sama-sama belajar mandu lah, walaupun acaranya bukan formal kan, dari sini kita belajar juga gitu. Itu sih Kang paling untuk kedepannya. Siap. Dari sana Pak Johan, Kang Yuno, Pak Yuno, Kang Reno, Pak Cang Ali, ada masukan nggak Cang? Cang Ali masih ada? Udah izin keluar. Pak Yuno atau Pak Johan ada masukan Pak untuk kedepannya seperti apa gitu, konsepnya gimana supaya lebih baik lagi sebelum kita tutup. Saya sih asik aja. Mas Ipul, Kang Ipul. Ini ada Kang Ipul Grab, masukan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit masukan aja. Santainya belum dapat. Ya maksudnya masih kena gimana ya, bahasa Sunda mungkin nggak apa-apa ya, loba orang Sunda Bogor masih rada kagok gitu ngomong, padahal yang namanya santai itu santai aja. Ini kayak gini nih, woi santai, jadi aturan-aturan dalam hal ngobrol dan lain-lain itu bukannya tidak ada, tapi ya sopan ada, tapi santai. Gitu. Oke lah, itu untuk jadi ada tahapan sekarang bahas apa itu penting. Jadi nggak kemana-mana, tapi penyampaiannya santai. Ya, jadi masukannya dari saya untuk yang pertama ini santainya belum dapat. Ya. Kita pikirin lagi gimana caranya supaya santai. Apakah duduknya nggak begini? Ya, beri duduk di situ tuh pakai bangku, beri ngopi gitu kan. Nanti kan kamera muter. Kalau yang merokok ya begitu. Jangan ketangkep kamera. Mungkin gitu Kang Ridwan. Terima kasih. Cuma secara garis besar ini KPAB udah luar biasa. Saya perhatiin gerakannya edun lah. Jadi memang kita saat ini bukannya nggak ada itu hilang, tapi kita tetap melihat. Kalau ada yang perlu dikasih masukan, kasih masukan. Kalau nggak ada, ngapain juga. Kita nggak akan ganggu gerakan. Oke, terima kasih Kang Ridwan, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang betul tuh. Jadi memang kurang tektok juga gitu ya. Kurang tektokannya kurang gitu ya Kang ya. Jadi dia juga nanti dari yang online juga aktif gitu ya. Kan gitu ya kalau nyela-nyela gitu. Kan kita lagi ngobrol nyelanya gimana kan? Aturan sih mestinya banyak ini ngomong.
kamarnya nggak dia butuh jasa enggak langsung potong babat. Terus saya menyediakan jasanya. Beneran. Nah, itu bagian di belakang nggak ada sewa mesin. Maksudnya ya tiba-tiba ada perlu ini nggak? Kalinya nggak. Oke balik deh. Nah, ini udah santai nih, Kang Ridwan tadi udah ngerokok. Ya, jadi masukannya seperti itu ya. Santainya masih belum dapat ini, masih terlalu serius nih. Ya, Kurang duren nah, nih semuanya nih. Ya paling nanti kayak seperti Ketua Korda lah, Om Topik, Pak Johan, terus Pak Sutisno nggak tahu hadir nggak nih. Mungkin nanti diingatkan lagi supaya kita lebih seru lagi nih, lebih banyak, lebih rame, masukannya lebih banyak juga, biar hidup itu suasananya juga. Punten tadi nggak bisa datang. Asam lambung kambuh,